Berikut ini merupakan surat tanda registrasi dokter yang dikeluarkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia dengan masa berlaku sampai dengan tahun 2022. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya tentang pendidikan, tutorial, dan data PD Official. Kali ini PD Official akan membahas mengenai surat tanda registrasi, yang dalam hal ini ialah surat tanda registrasi dokter yang dikeluarkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia. Namun sebelum saya jelaskan, bantu untuk mengembangkan PD Official dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Oke teman-teman semuanya, untuk lebih jelasnya simak terus penjelasan dari PD Official. Oke teman-teman, di layar ini sudah ada STR dokter yang dikeluarkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia. Namun teman-teman juga harus tahu bahwasannya STR ini merupakan bukti tertulis yang diberikan oleh Konsil Tenaga Kesehatan kepada para tenaga kesehatan yang telah terregistrasi, di mana STR ini perlu dimiliki oleh tenaga kesehatan. Bahwasanya dengan memiliki STR, maka tenaga kesehatan ini memiliki kompetensi sesuai dengan bidangnya masing-masing. Tenaga kesehatan yang wajib memiliki STR diantaranya dokter umum dan dokter spesialis, perawat, bidan, ahli gizi, ahli teknologi laboratorium medik, fisioterapis, ahli kesehatan lingkungan, perekam medis, elektromedis, penata anestesi, refraksionis optisien, promotor dan pendidik kesehatan masyarakat, terapis gigi dan mulut, radiografer, terapis wicara, paramedik teknologi transfusi darah, terapis okupasi, terapis akupuntur, ortotis dan prostetis, teknisi gigi, teknisi kardiovaskuler, dan ahli epidemiologi. Apabila tenaga kesehatan tidak memiliki STR, maka apa sanksinya? Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Pasal 85 berbunyi bahwasannya setiap tenaga kesehatan yang dengan sengaja menjalankan praktik tanpa memiliki STR sebagaimana dimaksud pada pasal 44 ayat 1, maka akan dipidana dengan denda paling banyak 100 juta rupiah. Untuk poin yang kedua, setiap tenaga kesehatan warga negara asing yang dengan sengaja memberikan pelayanan kesehatan tanpa STR, sementara sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat 1, dipidana dengan denda paling banyak 100 juta rupiah. Lalu bagaimana cara mendapatkan STR ini? STR ini menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Pasal 21 menyebutkan bahwasannya mahasiswa maupun mahasiswi bidang kesehatan pada akhir waktu pendidikan vokasi dan profesi diwajibkan mengikuti ujian kompetensi secara nasional. Ini adalah syarat utama memperoleh surat tanda registrasi ini. Penyelenggaraan ujian kompetensi ini adalah perguruan tinggi yang bekerja sama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan, dan sertifikasi yang telah mendapatkan akreditasi. Pelaksanaan ujian kompetensi ini bertujuan untuk memenuhi standar kompetensi lulusan yang telah dibuat dan disusun oleh organisasi profesi dan konsil tenaga kesehatan masing-masing yang diperkuat dengan penetapan menteri. STR ini dikeluarkan oleh siapa? Setelah seorang mahasiswa maupun mahasiswi lulus ujian kompetensi, maka memiliki hak memperoleh sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh perguruan tinggi. Dengan adanya sertifikat kompetensi ini bukan berarti tenaga kesehatan sudah bisa melakukan praktik kesehatan. Sertifikat ini adalah syarat dalam pengurusan surat tanda registrasi. Lalu sertifikat kompetensi ini diteruskan ke organisasi profesi dan konsil, dan pada akhirnya STR ini dikeluarkan oleh Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia.
Ini merupakan lembaga yang bertugas menjamin mutu para tenaga kesehatan dalam memberikan layanan kesehatan. Khusus untuk dokter, sampai saat ini surat tanda registrasi masih dikeluarkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia. STR ini memiliki masa berlaku yaitu 5 tahun, dan perpanjangan masa berlaku surat tanda registrasi dapat dilakukan sesuai dengan Permenkes nomor 1796 tahun 2011. Lalu apabila STR ini tidak diperpanjang, apa akibatnya? Jadi teman-teman semuanya, bila STR tidak diperpanjang maka akan dicabut sesuai dengan aturan undang-undang masa berlakunya. Dimana jika teman-teman masih mau memperpanjang STR ini, maka teman-teman silahkan lengkapi persyaratan. Biasanya harus memenuhi nilai minimal satuan kredit profesi atau nilai minimal SKP ini berbeda-beda sesuai dengan aturan konsil masing-masing. Jadi itu penjelasan awal sebelum kita mencermati bagian daripada surat tanda registrasi. Oke teman-teman semuanya, di sini saya tunjukkan contoh STR dokter yang dikeluarkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia. Di sini ada lembaga yang mengeluarkan STR dokter yaitu Konsil Kedokteran Indonesia, seperti yang saya jelaskan di awal bahwasannya untuk dokter sampai saat ini STR masih dikeluarkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia. Terus yang selanjutnya di sini ada nomor registrasi dokter yaitu 18211 sekian sekian. Jadi di sini ya teman-teman nomor surat STR-nya atau nomor STR dokternya. Terus yang selanjutnya di bawahnya ini ada identitas pemilik STR dokter yaitu dari mulai nama, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, kualifikasi dan tanggal lulus teman-teman semuanya. Di sini ada nama lengkap, ada tempat dan tanggal lahir, ada jenis kelamin pemilik STR dokter, ada kualifikasinya yaitu dokter dan tanggal lulus. Di sini ada tanggal, bulan dan tahun. Di sini juga ada keterangan perguruan tinggi asal yaitu Fakultas Kedokteran Universitas Malahayati Bandar Lampung. Terus di sini juga ada masa berlaku daripada STR dokter ini yaitu sampai dengan tahun 2022. Di dalam STR ini juga ada barcode atau tanda tangan elektronik yang saya tunjukkan di sini yaitu yang ini ya teman-teman semuanya. Dan ada tempat dikeluarkannya STR dokter yaitu pada tanggal 13 Maret 2019 di Jakarta. Mengetahui Ketua Konsil Kedokteran yaitu Dr. Meliana Zailani Mars. Jadi seperti ini ya penjelasan saya mengenai surat tanda registrasi yang dalam hal ini saya contohkan STR dokter. Mudah-mudahan penjelasan saya dapat dipahami oleh teman-teman semuanya. Sebelum saya tutup, saya ingatkan jangan lupa tinggalkan komentar, subscribe, like, dan share PD Official, channelnya tentang pendidikan, tutorial, dan data. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.